Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Kurniasari, NIM 211050028, dan rekan saya Siti Maisyarah, NIM 211050039. Di sini kami akan melakukan seminar praktik kerja lapangan di Apotik Banjarbaru. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan profil Apotik Banjarbaru. Apotik Banjarbaru itu sendiri terletak di Jalan Banjarbaru 2, GKB Gresik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Apotik Banjarbaru merupakan salah satu usaha milik K2 PLN sektor Gresik yang didirikan pada bulan Desember 2006 pada naungan Dr. Saiful Hidayat sebagai ketua koperasinya, dengan apoteker pengelola apotik yaitu Ibu Supriyatin S.Farm APT pada tahun 2006 sampai 2012. Kemudian di tahun 2012 terjadi penggantian apoteker pengelola apotik kepada Ibu Siti Nur Aziza S.Farm APT hingga tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi pergantian apoteker pengelola apotek kepada Ibu Indah Farida S.Farm APT hingga sekarang. Kedua, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi instalasi farmasi yang berada di Apotik Banjarbaru. Yang pertama, dari pengurus K2 PLN sektor Gresik, kemudian menuju ke manajer K2 PLN sektor Gresik, kemudian dibagi menjadi 5, yaitu ada SPU unit usaha, SPU penggadaan barang dan jasa, SPU keuangan, SPU SDM, dan apotik. Apotik itu sendiri dikelola oleh apoteker. Apoteker memiliki administrasi dan keuangan, asisten apoteker, pengiriman barang, dan kurir. Selanjutnya ada implementasi standar pelayanan kefarmasian atau pekerjaan kefarmasian. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yang dilakukan di Apotek Banjarbaru yaitu dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi sediaan sebelumnya. Proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan habis pakai dikendalikan oleh apoteker di Apoteker Banjarbaru dan melibatkan asisten apoteker. Setelah bagian perencanaan obat menentukan obat yang dibutuhkan, proses selanjutnya yaitu apoteker mengirimkan hasil kebutuhan atau perencanaan obat kepada sistem apoteker dan akan dilakukan komplikasi serta analisis terhadap kebutuhan sediaan farmasi apoteker tersebut dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan obat, buffer stok, serta menghindari stok berlebih. Selanjutnya yaitu ada pengadaan. Pengadaan obat di Apotek Banjarbaru yaitu dengan menggunakan pembelian obat langsung. Pembelian obat-obatan tersebut dilakukan dengan menggunakan distributor, sales, dan aplikasi secara langsung. Berikut adalah contoh aplikasi yang digunakan yaitu ada Emos Marketplace, IPOS AAM, APLX, JRX, dan PPGOS. Selanjutnya yaitu ada penerimaan. Penerimaan obat merupakan suatu kegiatan dalam menerima sediaan farmasi atau bahan habis pakai dari distributor obat. Nah, obat yang diterima sesuai dengan faktur yang dikeluarkan pemasok atau distributor dan sesuai dengan surat pesanan yang dibuat oleh pegadaan dengan tanda tangan apoteker. Selanjutnya, kemasan obat masih utuh, bersegel, dan dalam keadaan baik. Untuk bahan berbahaya dan beracun harus memiliki material safety data sheet atau MSDS. Selanjutnya itu expired data minimal 2 tahun kecuali dengan kesepakatan khusus. Selanjutnya mencocokkan kesesuaian nama obat, kekuatan obat, jumlah obat, bentuk sediaan obat dengan yang dipesan. PBF, apoteker, pemesan, harga, tanda tangan penerima. Selain itu pula dilakukan pengecekan obat dari segi fisik dan kadaluarsa obat. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan pembekalan farmasi di Apotek Banjarbaru diatur berdasarkan yang pertama ada bentuk sediaan dari jenisnya, suhu penyimpanan, sifat bahan, obat disusun secara alfabetis, obat-obat disimpan dengan memperhatikan sistem FIFO dan FIFO. Nah, untuk pemusnahan dan penarikan, pemusnahan bahan obat seperti kapsul, tablet, puyer, sirup dilakukan dengan cara diletakkan di tempat pembuangan sementara limbah B3. Untuk yang terakhir yaitu ada pencatatan dan pelaporan. Melakukan pengarsipan surat pemesanan, faktur, dan resep golongan seperti narkotika, psikotropika, prekursor dibedakan setiap tahunnya seperti pada gambar berikut.
Berikut adalah contoh surat pesanan yang berada di apotik Banjarbaru. Yang pertama saya akan menjelaskan surat pesanan narkotika. Surat pesanan narkotika ini sendiri memiliki komponen yaitu nama, jabatan, alamat rumah apoteker, lalu ada nama distributor, alamat dan nomor teleponnya, dan untuk keperluan apa narkotika tersebut dipesan. Yang kedua, saya akan menjelaskan surat pesanan psikotropika. Surat pesanan psikotropika juga memiliki komponen yaitu nama, alamat, jabatan apoteker, nama distributor dan alamatnya, jenis psikotropika apa yang ingin dipesan oleh apotik tersebut. Yang ketiga, ada surat pesanan yang mengandung prekursor farmasi. Surat pesanan yang mengandung prekursor farmasi memiliki komponen yaitu dari nama, alamat, nomor SIPA apoteker, nama, alamat, telepon, PBF atau industri farmasi, dan meliputi nama obat yang mengandung prekursor zat aktif farmasi, bentuk dan kekuatan sediaan, satuan, jumlah, dan keterangannya. Yang keempat, ada surat pesanan obat-obatan tertentu, yaitu meliputi nama, alamat, nomor SIPA apoteker, nama, alamat, dan nomor telepon industri farmasi atau PBF, yang meliputi nama obat, zat aktif, bentuk dan kekuatan sediaan, satuan, jumlah, dan keterangannya. Yang kelima, ada surat pesanan reguler, yaitu berisi tentang jumlah dan nama barangnya saja. Adalah faktur yang berada di apotik Banjarbaru. Faktur yang berada di apotik Banjarbaru memiliki komponen yaitu nama barang, jumlah, nomor batch, expired date, harga, diskon, dan jumlahnya. Di sini di faktur yang kita dapatkan di apotik Banjarbaru terdapat izin PBF, NPWP, CDOB, dan untuk siapa faktur tersebut ditunjukkan. Berikut adalah contoh stok obat di apotik Banjarbaru. Stok obat yang berada di apotik Banjarbaru ini memiliki komponen sebagai berikut, yaitu dari nama obat, tanggal, PBF, nomor batch, nomor expired date, masuk keluarnya obat, sisa, dan keterangan. Untuk pelayanan kefarmasian sendiri di apotik Banjarbaru telah memenuhi standar pelayanan kefarmasian, antara lain seperti mengucap salam, menanyakan umur pasien, tanggal lahir pasien, alamat, nama rekam medis, dan nomor rekam medis dengan menutup ucapan perpisahan selamat lekas sembuh. Kemudian ada kelebihan dan keunikan pelayanan kefarmasian di apotik Banjarbaru, yaitu di apotik Banjarbaru sendiri memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari ruang tunggu, musola, kamar mandi, pelayanan cek tensi, pelayanan cek gula darah, serta konsultasi bersama dokter umum maupun dokter gigi yang berada di apotik Banjarbaru. Terima kasih, sekian video seminar presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.